Singkat cerita, kita pun sarapan bersama. Jelas sekali aku kehilangan selera makanku gara-gara kejadian semalam. Setelah sarapan, ayah pun pergi mengantar adik ke sekolah. Tinggallah aku dan ibu di rumah. Di situ sebenarnya aku ingin menceritakan kejadian semalam. Tapi seperti ada rasa gengsi di dalam diriku. Karena sempat tidak percaya. Sebelumnya ibu juga pernah bercerita tentang hal aneh di rumah ini. Tapi aku selalu mengejek dan terkesan cuek dengan ceritanya. Aku pun memutuskan untuk tidak bercerita kepada ibu. Beberapa saat kemudian ayah datang setelah tadi mengantar adik ke sekolah. Ayah pun menyuruh aku dan ibuku untuk mandi dan bersiap-siap ke toko. Sebagai informasi, setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya dulu di Bandung, sekarang ayah membuka usaha toko kelontong di Pasar Induk Klaten. Karena usahanya masih tergolong baru dan belum punya karyawan, aku dan ibu pula yang biasanya ikut membantu berjualan di sana. Di dalam mobil saat perjalanan, sepertinya ibu agak curiga dengan gelagatku. Dia bertanya, "Kamu kenapa sih kok diam saja? Sakit ya?" Aku mencoba berlagak tenang dan menjawab, "Nggak apa-apa kok mah, cuma kurang tidur aja semalam." Sambil meraih buku komik di sampingku dan pura-pura membaca. Setelah sampai di toko, kami pun beraktivitas seperti biasa. Singkat cerita, sekira hari pun berlalu. Walau tak ada gangguan lagi, namun hari-hariku setelah kejadian itu, aku menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan hanya sekedar membaca komik satu lembar saja. Aku tidak bisa fokus. Ibadah juga menjadi tidak khusyuk. Aku mulai sulit tidur dan kehilangan selera makan. Dan memang benar kata orang-orang, ikatan batin antara ibu dan anak memang kuat. Sejak kejadian itu, setiap hari ibu selalu bertanya, "Ada apa denganku?" Walaupun aku selalu menjawab tidak apa-apa, tapi ibu selalu menanyakan pertanyaan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Seakan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Semakin hari keadaanku semakin tidak baik. Akhirnya aku pun jatuh sakit. Mungkin karena pola makan yang buruk dan kurang tidur. Nah, dalam sakitku sekali lagi ibu bertanya kepadaku. Disinilah aku akhirnya menceritakan semuanya. Di dalam kamarku, sambil berbaring, aku menceritakan kejadian malam itu. Tak lama kemudian ayah masuk dan juga ikut mendengarkan ceritaku. Aku ceritakan detail demi detail apa yang aku alami malam itu. Aku menceritakan detail sosok nenek tua itu. Bapak langsung memotong bicaraanku. Begini katanya, "Oh, nenek tua telanjang itu Mbah Jingkrak. Dulu Papa waktu remaja juga sering dijailin sama dia. Itu adalah jin penunggu sumur belakang yang sudah gak kepakai. Kata Eyang Kangkung, dia sebenarnya baik, cuma emang suka jahil. Terutama sama orang yang takabur dan gak percaya keberadaan dia di rumah ini." Begitu kata Bapak. Aku dan ibu cuma melongo mendengar penjelasannya. Bapak bercerita lagi kalau di rumah ini tidak hanya ada satu penunggu. Aku yang penasaran bertanya, "Apa aja, Pak?" Tapi Bapak ini memang orangnya tidak banyak bicara. Dia cuma bicara seperlunya saja. Mendengar pertanyaan itu, Bapak hanya menjawab, "Nanti kalian juga tahu sendiri. Yang penting jangan takut, jangan lupa ibadah." Bapak pun beranjak pergi keluar kamar, tinggal aku dan ibu di situ.
Melongo saling tatap, aku tahu ibu pasti takut. Tapi ibu tetap mencoba menenangkanku, memberiku nasihat agar aku tidak takut. Malamnya, karena aku demam, aku tidur ditemani ibu. Malam itu aku seperti gelisah tidak bisa memejamkan mata. Sambil menggigil, aku hanya membolak-balikan posisi tidurku, merasakan badanku yang pegal-pegal. Aku lihat ibuku sudah tidur nyenyak di kasur lantai bawah ranjangku. Aku melihat jam, sudah pukul 1 dini hari. Aku mengambil buku komik dan membacanya walau kepalaku terasa pusing. Tapi itu sedikit bekerja. Nyatanya aku merasa agak mengantuk. Di sini aku sudah merasa ada keberanian. Aku sudah tidak lagi memikirkan sosok nenek tua itu. Aku baca komik berlembar-lembar sampai tiba-tiba aku mencium bau wangi itu lagi. Tapi entah kenapa setelah mencium bau itu, aku merasakan kantuk yang luar biasa. Aku pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpiku aku bertemu dengan sosok nenek tua itu lagi. Tapi kali ini dia tidak telanjang. Dia mengenakan kebaya putih dalam mimpi itu. Dia datang, masuk ke kamarku, menghampiriku yang sedang rebahan di ranjang. Dengan kasarnya dia menyeret kakiku hingga aku terjatuh ke bawah ranjang. Aku yang ketakutan mencoba memberontak. Tapi nenek itu tenaganya sangat kuat. Dengan satu tangan dia melemparkanku ke pundaknya. Dia menggendongku, aku masih memberontak, tapi tak bisa. Dia terlalu kuat. Aku pun digendongnya menuju sebuah sumur dan menurunkanku di samping sumur itu. Aku mencoba melarikan diri, tapi sosok itu mencengkeram bahuku. Kuat sekali. Dengan nada marah dia berkata, "Wis manuto nang, pengen mari toh." Itu kata yang aku paling ingat. Kemudian nenek itu mengambil air di sumur itu dan memandikanku. Menyiramku sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Dan aku pun terbangun dari mimpi itu. Dengan keringat yang bercucuran, tapi di situ badanku terasa baikan. Aku memegang kepalaku, demamku juga sudah turun. Badanku sudah tidak pegal-pegal lagi. Aku lihat ibu masih tertidur pulas. Aku pun melanjutkan tidurku lagi dan bangun keesokan harinya dengan badan yang segar. Tapi tak henti pikiranku bertanya tentang mimpi semalam. Mungkin benar kata bapak, Mbah Jingkrak, sosok nenek itu baik. Meski terasa kasar dan menyeramkan, tapi apa dia yang menyembuhkanku lewat mimpi itu? Aku pun tak tahu pasti. Setelah mendapat nasihat dari bapak, memang aku mulai timbul keberanian. Walau sejujurnya rasa takut masih ada, tapi aku harus berani. Pernah suatu malam ada kejadian yang cukup menyeramkan. Jadi, adikku Dina ini mempunyai gangguan tidur. Dia sering banget mengigau. Dan tidur berjalan, waktu itu belum begitu malam. Sekitar jam 10-an, Dina sudah tidur dan aku sedang menonton TV. Kebetulan ayah dan ibu sedang keluar sebentar untuk beli martabak. Tinggallah di rumah aku dan Dina yang sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara gubrak. Sontak aku langsung menoleh ke sumber suara itu. Aku lihat Dina yang berjalan dengan mata yang temaram dan menyenggol rakku kecil. Wah, ngelindur lagi nih bocah. Dina terus berjalan ke arahku hingga melewati kakiku yang sedang rebahan di depan TV waktu itu. Aku tertawa waktu itu, karena memang lucu. Dina berjalan dengan mulutnya yang manyun. Tanpa sadar, Dina sudah berjalan agak jauh menuju ruang tamu depan yang dalam keadaan gelap. Aku pun beranjak menyusulnya untuk menuntunnya kembali ke kamar tanpa membangunkannya. Karena kita tidak boleh membangunkan orang yang sedang tidur berjalan.
Kembali ke cerita. Ketika aku hendak menyusul Dina, di situ dalam ruangan yang agak gelap, aku melihat Dina berjalan kembali ke arahku. Tapi semakin dekat, semakin terlihat kalau Dina sepertinya tidak berjalan sendiri. Dia berjalan berdua. Aku yang kaget langsung mundur dan terus mencermati. Memang benar, dia berjalan dengan satu sosok yang entah siapa itu. Sosoknya kecil, tingginya hampir sama dengan Dina. Di situ jelas aku meringkuk takutan di pojokan depan TV, dan Dina pun lewat. Di depanku dituntun oleh anak kecil seumurannya, laki-laki, memakai pakaian adat Jawa lengkap dengan belangkonnya. Namun yang agak aneh, di sini dia memakai celana pendek. Ketika sampai di depanku, sosok anak kecil itu menoleh dan seperti mengisyaratkan untuk jangan berisik. Dan lewat begitu saja, menuntun Dina menuju kamarnya. Sekujur tubuhku bergidik. Aku hanya terpaku sembari terus berdoa dalam hati. Hingga beberapa saat kemudian, ayah dan ibu pulang setelah membeli martabak. Aku mencoba tenang dan tidak bercerita di malam itu. Hingga keesokan harinya baru aku bercerita ke papa dan ibu tentang sosok anak kecil yang menuntun Dina di malam itu. Dan tahukah kalian tanggapan ayah? Begini katanya, "Oh, anak kecil itu pakai belangkon. Itu namanya Mas Onggo." Apa-apaan batinku. Ayah lanjut bercerita. Kata yang Putri, dulu papa waktu kecil juga sering dituntun saat tidur berjalan. Baru tahu aku ternyata kebiasaan tidur berjalan Dina itu diturunkan dari ayah. Cerita ayah ini semakin mematahkan tentang persepsiku dulu terhadap ayah. Sebelum tinggal di rumah ini, aku melihat ayah adalah sosok yang mendasarkan semua kejadian dan pikirannya dengan logika. Ternyata tidak juga. Setelah mendengar pendapat ayah tentang sosok Mbah Jingkrak dan Mas Onggo, ini ternyata pengalaman tidak nalar ayah cukup dalam juga. Beberapa saat kemudian, ayah menyudahi pembicaraan ini dan mengajakku berangkat ke pasar.